تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد أبصح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Ta'lim Masjid At-Tin yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitab Tauhid, kitab yang disusun oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yang dimana kita masuk pada bab yang ke-27, Ma Ja'a fin Nushrah, bab yang menjelaskan tentang masalah nushrah. Kata nushrah itu berasal dari kata-kata nasyara. Nasyara ini maknanya sinonimnya ya, itu al-fathu. Al-fathu itu artinya membuka. Arti lain daripada an-nushrah juga adalah al-bastu. Al-bastu itu artinya menguraikan atau membentangkan. Nah, lawan daripada kata an-nasyu at-tayyu. At-tayyu itu artinya melipat. Nah, maksud daripada nushrah secara syariat adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, halus sihri anil mashur. Melepaskan dan menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Artinya secara tidak langsung kita meruqyah orang yang tersihir. Dan tujuan kita untuk mengurai, untuk melepas, dan untuk menghilangkan sihir yang ada pada orang yang tersihir tadi itu. Jelas Bapak? Ibu-ibu jelas? Arti an-nushrah. An-nushrah itu artinya apa? Melepas, melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Nah, itu secara istilah syariatnya. Dari kata al-bastu ya, secara etimologi ya, sinonim daripada an-nushrah artinya menguraikan. Maksudnya apa yang diuraikan? Menguraikan, membuka jampi-jampi yang diikat oleh penyihir dengan nushrah. Mengurai atau membuka jampi-jampi yang dilipat atau diikat oleh penyihir dengan nushrah. Karena nushrah ini ya bisa jadi melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir dengan cara yang syar'i. Tapi ada juga yang tidak syar'i melepasnya itu. Melepas sihir dari orang yang terkena sihir. Ya, salah satunya dengan sebutan apa? Nushrah tadi. Makanya nanti kita akan menjelaskan ada nushrah yang dibolehkan, ada nushrah yang tidak dibolehkan. Jelas ibu-ibu? Nah, kata nushrah ini kenapa ya?
melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir disebut nusyrah. Istilah ini muncul dari istilah yang diistilahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikisahkan ya, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa pentingnya tentang disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi. Ya, seorang Yahudi. Naam. Yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu disihir oleh orang Yahudi ini. Dan disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, pada saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya disihir tersebut, di situ dikatakan afala ai tanasyarta, tidakkah engkau melakukan nusyrah, artinya untuk melepaskan sihir ini darimu, karena sihirnya sangat luar biasa sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya disihir oleh seorang Yahudi ya, yang dimana pada saat itu disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ada seorang Yahudi namanya Labid bin al-A'sam. Ada yang mengatakan Lubaid bin al-A'sam, tapi yang benar Labid ibn al-A'sam, ya, seorang Yahudi. Yang dimana Labid bin A'sam ini menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sihirnya tersebut Nabi merasa melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh beliau. Jadi merasanya sudah dilakukan padahal belum. Sampai-sampai pada suatu hari, ya, yaitu pada suatu malam ketika Nabi Muhammad berada di sisiku, kata Ibunda Aisyah, beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau berkata kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala telah mengijabah doaku, telah memperkenankan doaku tentang apa yang aku mohonkan kepada Allah Jalla wa'ala?" Ya, singkat cerita, sihir tersebut ya diketahui dan ada malaikat yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Ada 2 orang malaikat ya yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Satu di antaranya duduk di dekat kepala Nabi SAW dan satunya lagi berada di dekat kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah seorang daripada malaikat itu berkata kepada temannya, "Sakit apa orang ini? Nabi Muhammad ini sakit apa?" Subhanallah, masyhur, terkena sihir. Sahut temannya tadi, "Siapa yang menyihir?" Kata temannya tadi. Disebutkanlah namanya Labid bin A'sam. Nah, dengan apa Labid bin A'sam menyihir Nabi SAW? Ya, dengan rontokan rambut dari sisir ya, dari hasil menyisirnya Rasulullah SAW rambut beliau. Jadi dengan sisir dan rontokan rambut ketika Rasulullah SAW menyisir rambutnya, dan juga dengan menggunakan mayang kurma jantan. Subhanallah. Nah, singkat cerita, sihirnya itu dihilangkan ya dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ya gumpalan rambutnya tersebut di sebuah sumur yang sudah tidak dipakai lagi. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan agar sumur tersebut ditimbun dengan tanah. Maka para sahabat pun menimbun sumur tadi ya dengan tanah, dan sihir itu seketika apa? Hilang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan kata-kata nusyrah itu berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan Ibunda Aisyah. Nah, nusyrah itu ada 2 jenis, ada 2 macam. Yang masing-masingnya memiliki hukum yang berbeda. Ya, memiliki hukum yang berbeda. Ya, kita lihat ya, yang pertama, nusrah yang pertama, nusrah dengan cara yang syar'i.
Artinya mengobati orang yang tersihir dengan cara yang syar'i. Dengan apa? Dengan ruqyah yang syar'iyah. Bacaan-bacaan ruqyah yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Ya, tuntunan dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW as-sahihah. Atau dengan obat-obatan. Seperti dengan daun bidara. Atau dengan kurma, ya, kurma ajwa misalnya. Atau dengan madu atau yang sejenisnya. Atau dengan doa-doa yang dibolehkan. Yang dimana pada bab yang ke-8 ya kita membahas tuh tentang tata cara untuk meruqyah yang syar'i itu. Ya, dengan surah-surah dan ayat-ayat yang memang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah jelas model yang pertama ini atau jenis yang pertama ini yang berkaitan dengan nusra. Ini hukumnya apa? Boleh atau mubah. Bahkan mustahab, bahkan dianjurkan, bahkan sunnah. Ya, untuk ya pengobatan yang dengan ruqyah yang syar'i ini. Jadi bahkan dianjurkan untuk dilakukan ya nusrah yang syar'i ini dengan pengobatan yang syar'i ya oleh orang yang dimana ada orang yang terkena sihir kita obati dengan cara ruqyah yang syar'i. Naam. Kalau misalnya dia yang menjadi korban, boleh enggak minta ruqyah yang syar'iyah tersebut? Boleh. Jadi kita katakan yang disebut dengan 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Mereka kan memiliki 4 sifat. Salah satunya la yastarkun, tidak mau untuk meminta ruqyah. Jangankan ruqyah yang haram, yang di dalamnya ada kesyirikan. Ruqyah yang syar'i saja mereka tidak mau untuk memintanya. Ya kan? Seperti itu. Asal mula hukumnya seperti itu. Karena mereka memiliki tawakkul at-tam. Tawakul yang sempurna, tawakal yang sempurna kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi meminta ruqyah yang syar'i dibolehkan. Ya, dengan 3 catatan, dengan 3 alasan. Ya, atau dengan 3 syarat. Yang pertama, kita meminta pengobatan dengan ruqyah yang syar'i ini atau meminta ruqyah yang syar'i ini jika memang kebutuhan yang sangat mendesak. Ada hajat yang sangat luar biasa. Yang dimana dia sudah berobat kemana-mana tapi takdirnya belum sembuh-sembuh juga. Nah dikarenakan kebutuhan yang sangat mendesak seperti ini. Maka diizinkan dia tersebut untuk apa? Untuk meminta pengobatan secara ruqyah syar'iyah. Yang kedua Bapak dan Ibu syaratnya. Kita yang meminta ruqyah ini. Jangan sampai ada rasa ketergantungan. Dengan si raqi, dengan si peruqyah ini. Yang menyembuhkan tetap siapa? Allah Jalla wa'ala. Si raqi ini atau si peruqyah ini cuma sebab. Jadi jangan sampai ada ketergantungan yang sangat luar biasa hati kita kepada si peruqyah ini atau si raqi ini ya. Itu tidak dibolehkan. Tapi kalau misalnya kita yakin yang menyembuhkan kita Allah Jalla wa'ala. Si peruqyah ini atau si raqi ini kita katakan cuma sebagai perantaranya Allah Jalla wa'ala. Sebagai sebab saja. Maka tidak mengapa yang demikian. Boleh antum meminta ruqyah. Yang ketiga syaratnya. Jika memang ya antum meminta ruqyah tersebut ada pertimbangan yang matang bahwasannya kemungkinan besar bisa sembuh dari penyakit yang antum alami. Salah satunya sihir. Salah satunya penyakit ain misalnya. Terkena penyakit mata panas ya. Ain. Jadi keyakinan antum. Satu-satunya pengobatan yang bisa menyembuhkan ini orang dengan cara meminta ruqyah. Tapi kalau antum mengatakan. Kayaknya sih meminta ruqyah juga nggak bakalan sembuh nih orang. Nah berarti antum tidak boleh tuh untuk meminta ruqyah. Jelas ya. Nah jadi orang yang menjadi korban sihir atau masyhur yang disihir. Dia boleh untuk meminta ruqyah yang syar'i ini dengan catatan 3 syarat tadi itu. Agar dia tetap masuk 70.000 umat Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diadab. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi nusrah yang pertama yang dibolehkan dengan cara yang syar'i. Cara yang syar'i itu contohnya dengan menggunakan ar-ruqyah asy-syar'iyyah. Jelas Ibu-ibu?
Nah, model yang kedua, jenis yang kedua yang tidak boleh, nusyrah, mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Singkatnya, sihir berbalas sihir. Kan ada kan yang seperti itu? Banyak. Bukan ada lagi. Dia seperti mengetahui sesuatu, yang mengirim ini, yang mengirim itu. Oh, ini dukunnya dari sini, dukunnya dari situ. Dari mana dia dapat informasi itu? Dari bangsa jin yang menjadi bestinya dan yang menjadi sahibnya. Dan ini haram ya ibu-ibu. Mengobati sihir, mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi, ini nusyrah yang diharamkan. Nah, dari sini ibu-ibu jelas ya, nusyrah itu artinya apa? Melepaskan, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Itu nusyrah. Ya, pengobatan dengan cara nusyrah ini ada dua. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Nusrah yang dibolehkan apa? Yaitu dengan ya pengobatan yang syar'i. Seperti ruqyah syar'iyah. Dengan bacaan-bacaan ruqyah yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW as-sahihah. Yang tidak boleh nusrah yang bagaimana? Mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Jelas ibu-ibu? Wallahu a'lam bissawab. Nah, mengobati sihir, mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi, itu tingkatannya, itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Mengobati sihir, mengobati orang yang terkena sihir, dengan sihir lagi itu memiliki 4 tingkatan atau 4 gambaran berikut ini. Yang pertama orang yang terkena sihir datang kepada dukun atau datang kepada penyihirnya. Orang yang tersihir datang kepada penyihir. Lalu sang penyihir dengan bantuan syaitan menginfokan dan menghabarkan kepada orang yang tersihir bahwa buhul-buhul sihir, terletak di lokasi tertentu. Terletak di lokasi tertentu. Koma. Kemudian orang yang tersihir ini pun mengambil buhul-buhul sihir tadi dan merusaknya atau membakarnya. Titik. Jelas ya? Ibu-ibu enggak jelas. Jadi tingkatan yang pertama Bu ya, gambaran yang pertama, orang yang terkena sihir diobati dengan sihir lagi. Orang yang terkena sihir ini datang ke dukun atau tukang sihir atau penyihir ya. Kemudian yang terkena sihir ini bertanya kepada sang penyihir tadi. Dengan bantuan syaitan agar menginformasikan, agar menghabarkan kepada orang yang tersihir bahwa buhul-buhul sihir terletak di lokasi tertentu. Jelas ya? Abang tersihir nih. Buhul-buhul sihirnya itu ada di kamar abang yang tingkat 3. Di situ ada buhul-buhulnya.
Si dukun itu tahu dari mana? Si penyihir ini dari mana? Dari tahu? Dari bangsa jin. Jelas ya, dari syaitan. Yang bisa jadi dia sendiri yang menyihir atau bisa jadi dukun yang lain yang menyihir. Tapi dia mendapatkan informasi buhul-buhul itu ada di lokasi tertentu dari siapa? Dari bangsa jin atau syaitan. Nah kemudian yang terkena sihir ini, yang masyhur ini, yang terkena sihir ini apa? Mengambillah buhul-buhul sihir tadi, kemudian dia hancurkan atau dia bakar atau dia kubur ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW tadi itu. Ini gambaran yang pertama. Subhanallah. Tingkatan yang kedua atau gambaran yang kedua mengobati sihir dengan sihir lagi. Mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Cara yang keduanya penyihir atau dukun yang datang ke lokasi buhul tersebut ada. Jadi dukunnya datang sendiri. Sudah abang, anak aja yang datang. Inti gak bakalan kuat deh. Jadi si tukang sihir ini atau penyihir ini atau dukun ini yang pergi sendiri, yang datang sendiri ke lokasi itu. Dalam rangka untuk apa? Untuk merusak dan menghancurkan buhul-buhul sihir tadi itu. Terjadi gak begini Pak? Ya ada, terjadi. Di sekitar kita yang seperti ini. Si dukunnya menawarkan diri. Sudahlah, gimana nanti kalau nggak ketemu ini, biar saya yang datang. Kemudian dia naik ya ke rumah orang yang terkena sihir tadi. Di lantai 3 di kamarnya memang didapatkan tuh buhul-buhul sihir tadi. Nah si dukun tadi, penyihir tadi itu tahu dari mana? Dari syaitan. Jelas Ibu gambaran yang kedua ini Bu? Jelas ya? Yang ketiga, gambaran yang ketiga mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Si dukun atau penyihir memerintahkan orang yang disihir, untuk melakukan ritual tertentu. Seperti menyembelih kambing, menyembelih ayam hitam, menyembelih sapi, menyembelih ya angsa atau yang sejenisnya. Ya, kemudian dengan syarat tertentu. Kadang ayamnya harus ayam hitam, pekat. Kambingnya juga dengan ciri fisik tertentu. Sapinya juga begitu. Kemudian ketika menyembelih kambing, sapi, ayam, bebek, angsa tadi, hendaknya menyebutkan nama si dukun tadi atau menyebutkan nama penyihir tadi itu. Atau ketika dia menyembelih kambing, sapi, onta, ayam, ya, bebek, angsa tadi menyebutkan nama jin tertentu. Atau ya tegasnya dia ketika menyembelih hewan-hewan tadi itu bukan atas nama Allah Jalla wa'ala. Artinya ini syirik sudah ini. Dan ini syirik besar. Gak main-main lagi sudah. Ada enggak yang seperti itu? Dia menyembelih ayam hitam dengan menyebutkan nama dukun tertentu atau jin tertentu atau penyihir tertentu. Yang jelas dia ketika menyembelih itu ayam tidak menyebutkan nama Allah Jalla wa'ala. Tidak membaca bismillah. Nah ini gambaran yang keberapa? Yang ketiga. Sedangkan gambaran yang keempat atau tingkatan yang keempat. Si dukun atau penyihir menuliskan
jampi-jampi. Ya. Atau membuatkan jimat. Atau apa? Membuatkan jimat bagi orang yang terkena sihir. Bagi orang yang terkena sihir. Jadi si dukun dan penyihir menuliskan jampe-jampe atau membuatkan jimat bagi orang yang terkena sihir agar dipakai oleh korban guna melawan sihir yang menimpanya. Jampe-jampenya itu bisa jadi rajah ya. Dengan tulisan yang aneh-aneh. Dengan bahasa yang gak terpahami. Antum tahu rajah? Antum perhatikan masuk ke toko, restoran atau apa. Ada figura besar. Kemudian ada tulisan sepertinya seperti tulisan hijaiyah atau huruf hijaiyah. Sepertinya seperti ayat atau hadis. Ternyata enggak. Itu rajah. Untuk apa? Menangkal tadi. Menangkal sihir. Menangkal berbagai macam hal. Dan ini juga tidak boleh ya. Nah jadi yang keempat ini gambarannya. Si tukang sihir atau penyihir menuliskan jampe-jampe. Atau membuatkan jimat-jimat bagi orang yang tersihir. Agar dipakai oleh ya korban. Atau agar dipakai oleh orang yang terkena sihir. Guna melawan sihir yang menimpanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, bagaimana hukum mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi itu? Kan tadi ada 4 gambaran ya. Ya, melepaskan sihir dengan sihir lagi. Menyembuhkan sihir, menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Para ulama dalam hal ini berdebat, berikhtilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Tapi ada ulama juga yang membolehkan. Nah, kita lihat dulu ya. Para ulama yang mengharamkan untuk mengobati orang yang terkena dengan sihir. Untuk mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Yang mengharamkan diantaranya dari kalangan ulama mazhab Maliki. Kemudian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Kemudian dari ulama dari kalangan mazhab Hambali. Jadi mayoritas ulama mengharamkan pengobatan sihir dengan sihir lagi. Itu dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya, seperti Syekh Islam Ibn Taimiyah. Syekh Islam Taimiyah ini dari kalangan madhab Hambali. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Juga dari kalangan madhab Hambali. Termasuk juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengarang kitab kita ini. Yang kita bacakan ini. Yaitu Kitab Tauhid. Termasuk juga dari kalangan para ulama. Dari kalangan madhab Hambali. Yang ada di zaman sekarang ini. Yaitu ulama ya yang ada di zaman sekarang ini. Ulama kontemporer. Seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Abdullah ibnu Jibrin rahimahullah. Mereka apa? Mengharamkan. Nah itu ulama-ulama yang mengharamkan pengobatan sihir dengan sihir lagi. Jadi 4 gambaran tadi, menurut pendapat yang pertama, semuanya haram. Jelas ya? Semua tingkatan dari pengobatan sihir dengan sihir lagi, itu hukumnya apa? Haram menurut pendapat yang pertama. Sedangkan dari kalangan ulama yang membolehkan, di antaranya. Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah. Kemudian Al-Imam Al-Maghdawi. Kemudian Al-Imam Ibnu Muflih. Kemudian Al-Imam Ibnu Najjar. Kemudian Al-Imam Al-Buhuti.
Rahimahumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat kepada mereka semua. Imam-imam tadi itu mayoritas dari kalangan ulama Hambali. Dari kalangan ulama yang bermadhab Hambali. Mereka membolehkan nusrah dengan sihir. Nusrah itu apa? Mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Demikian ada juga dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu ulama al-imam al-Muzani. Beliau juga membolehkan. Bahkan tidak salah jika dikatakan bahwa pendapat yang muktamad, yang muktabar, yang dianggap dari kalangan mazhab Hambali, mereka itu menyatakan bolehnya mengobati sihir dengan sihir lagi. Karena ini yang dinyatakan di dalam kitab Muntaha al-Iradat dan juga Ar-Raudul Murbi dan juga kitab Ghayah al-Muntaha. Semua ini adalah kitab-kitab dari kalangan mazhab Hambali. Naam. Ya. Nah, para ulama tersebut membolehkan nusrah dengan sihir. Apa dalilnya ya? Apa dasarnya? Naam, apa umdahnya itu? Ada dua dasar, ada dua hujjah yang membuat mereka membolehkan pengobatan sihir dengan sihir lagi. Alasan pertama menurut mereka ada manfaatnya. Alasan mereka apa? Ada manfaatnya. Jadi kayak si dukun, penyihir tadi kan tahu buhul-buhul sihir itu ada di satu tempat dengan bantuan bangsa jin atau syaitan tadi. Sehingga buhul itu diketahui kan ada manfaatnya menurut mereka ini, menurut pendapat yang kedua ini. Yang kedua menurut mereka ini alasan yang sangat tidak bisa dihindari lagi. Yaitu alasan apa? Situasi darurat. Ini darurat banget pengobatan sihir dengan sihir lagi. Ini darurat sudah. Subhanallah. Walhasil kita katakan wallahu a'lam bissawab. Ya. Pendapat yang rajih, yang benar. Ya. Pengobatan sihir dengan sihir lagi. Pendapat yang paling aman apa? Tidak boleh. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik. Kita katakan bisa saja itu darurat atau tidak darurat. Ada manfaatnya atau tidak ada manfaatnya. Itu relatif kita katakan. Ada manfaat, tidak ada manfaat itu sifatnya apa? Relatif. Tapi yang jelas dukun atau penyihir tadi dia bisa menginfokan buhul-buhul. Itu pasti dengan syarat-syarat tertentu yang pastinya ada unsur apa? Kesyirikan. Maka pendapat yang rajih yang benar apa? Haram. Tidak dibolehkan yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini salah seorang ulama dari kalangan madhab Asy-Syafi'i. Beliau berkata seperti ini. Qala. Fanusratul lati hiya minas sihri muharramatun. Wa in kanat liqasdi hallihi بخلاف النشرة التي ليست من السحر فإنها مباحة كما بينها الأئمة وذكروا لها كيفيات. Adapun nusrah yang dilakukan dengan cara sihir, maka yang demikian hukumnya haram meskipun bertujuan untuk menghilangkan sihir tersebut. Tujuannya untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir dari sihir tersebut. Tidak boleh sama sekali mengobati sihir dengan sihir lagi. Menghilangkan sihir dengan sihir lagi. Berbeda dengan nusrah yang bukan sihir. Sekali lagi ibu-ibu untuk menegaskan. Nusrah itu artinya apa? Menghilangkan, melepaskan sihir, mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. Itu saja ya. Nanti nusrah itu kan ada dua. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itu nusrah. Melepas sihir
dengan sihir lagi. Itu yang nggak boleh. Haram. Beda dengan nusrah yang bukan dengan sihir. Maka yang demikian hukumnya mubah atau boleh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan hukumnya dan tata caranya oleh para ulama. Naam. Subhanallah. Disebutkan juga oleh ulama ya dari kalangan madhab Maliki. Di antaranya Al-Imam Ad-Dardir Al-Maliki. Al-Imam Ad-Dardir mengatakan begini. Qala. La yastati'u aqilun yu'minu billahi an yaqula fihi annahu laysa bikufrin wa amma ibtaluhu fa in kana bisihrin mislihi ya fakadzalika wa illa fala. Orang yang berakal lagi beriman kepada Allah Jalla wa Ala tidak bakalan mampu untuk mengatakan bahwa sihir bukan termasuk kekufuran. Kita sudah jelaskan. Orang yang belajar ilmu sihir itu hukumnya haram, dosa besar. Dan orang yang mempraktekkan sihir itu bisa kufur. Tentunya setelah iqamatul hujjah dan izalatul syubhat. Kata Al-Imam Ad-Dardir dari kalangan madhab Al-Maliki, orang yang berakal lagi beriman kepada Allah Jalla wa'ala, terasa tidak bakalan mampu dia untuk mengatakan bahwa sihir itu bukanlah kekufuran. Adapun menghilangkan sihir, maka jika dengan sihir semisalnya, maka hukumnya sama. Yaitu apa? Juga kekufuran. Namun jika tidak dengan sihir, maka tidak mengapa demikian. Dengan ruqyah yang syar'iyah diantaranya. Subhanallah. Nah ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dardir Al-Maliki ya di dalam kitab Asy-Syarah Al-Kabir ma'a Hasyiyah Ad-Dasuqi ya, karya beliau sendiri yaitu Al-Imam Ad-Dardir jilid yang keempat halaman 302. Wallahu a'lam bissawab. Dan Ibnu Taimiyah ya menegaskan hukumnya haram, dosa. Pengobatan sihir dengan sihir lagi itu bisa mengarah kepada apa? Kekufuran. Subhanallah, itu dipatwakan Syekh Islam Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa jilid yang ke-10 halaman 352 dan disebutkan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ya, ini karya Al-Imam Ibnu Qayyim jilid yang keempat halaman 301. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang berkaitan tentang masalah pengobatan sihir dengan sihir lagi. Ya, hukumnya apa? Haram. Dosa besar. Bahkan kata Al-Imam Dardir tadi, ya, hukumnya sama, yaitu kekufuran. Jika mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi, itu bisa berbahaya. Orang yang berakal lagi beriman kepada Allah Jalla wa Ala tidak bakalan bisa dan mampu untuk mengatakan bahwa sihir bukan termasuk kekufuran. Ya, maka oleh sebab itu menghilangkan sihir dengan sihir lagi atau sihir semisalnya, maka hukumnya sama, yaitu kekufuran. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Poin-poin tentang nusrah yang diperselisihkan oleh para ulama adalah nusrah yang menggunakan dengan apa? Sihir. Sebagaimana yang kita katakan tadi ada 4 gambaran atau ada 4 tingkatan ya, seperti itu. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi bahwa terkait nusrah dengan menggunakan sihir, ya itu terdapat 2 pendapat ya. Yang mengatakan haram jelas itu sudah. Dan itu menjadi tolak ukur kita tadi. Sudah kita sebutkan hujah-hujahnya. Nanti kita lebih kuatkan lagi. Sedangkan pendapat yang kedua, bahwasannya melakukan nusrah dengan sihir ya, kita katakan itu tidak mengapa tadi, tapi pendapat ini apa? Sangat lemah sekali. Nah, pendapat yang pertama yang mengatakan pengobatan sihir dengan sihir lagi hukumnya haram. Dalil yang dibawakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa nusrah dengan sihir adalah haram, diantaranya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW
Rasulullah ketika ditanya tentang pengobatan sihir dengan sihir lagi, kata beliau apa? Huwa min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan apa? Syaitan. Itu termasuk perbuatan syaitan. Naam. Ya, disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau dan meridhai ayahnya yang bernama Abdullah. Qala berkata, Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nusrah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pengobatan nusrah. Nusrah di sini nusrah yang diharamkan, yaitu mengobati sihir dengan sihir lagi. Mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Kata Nabi SAW, hiya min amali syaitan. Itu termasuk perbuatan syaitan. Dalam hadis ini Nabi memang tidak memperinci nusrah yang dimaksud. Tapi jelas yang dimaksudkan di sini adalah mengobati sihir dengan sihir lagi. Ini tidak benar. Karena dulu apa? Di masa jahiliyah sangat ma'ruf, sangat dikenal. Orang-orang yang terkena sihir, penyembuhannya, pelepasan sihir dari orang yang terkena sihir tadi, itu rata-rata dengan apa? Dengan sihir lagi. Makanya Rasulullah langsung menjawab, tidak merinci lagi. Apakah ini nusrah dengan pengobatan yang halal, yang syar'i, ataukah tidak? Rasulullah langsung mengatakan, huwa min amali syaitan. Karena berdasarkan kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, itu mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir lagi. Naam. Jadi kesimpulannya haram ya. Dalil yang kedua, melakukan nusrah ini, yaitu mengobati sihir dengan sihir lagi, itu konsekuensinya ya ada apa kita katakan berkonsekuensi beberapa hal yang disepakati keharamannya. Yang pertama, mendatangi dukun. Kan gak boleh. Mendatangi penyihir itu tidak boleh kita katakan. Ya, dan jelas dia datang ke dukun itu bukan dalam rangka berdebat, bukan dalam rangka untuk mendakwahi dia, tidak. Orang yang terkena sihir datang ke dukun itu pasti ingin meminta sesuatu. Dan ini tingkatannya kita katakan sebagaimana yang kita jelaskan, ya, ini berbahaya, bisa kufur. Ya, bisa apa? Bisa kufur. Ya, dia percaya dengan apa yang dipatwakan oleh dukun. Subhanallah. Apalagi dia yakin dukun itu mengetahui tentang yang gaib. Ini kufur ya, jelas sekali. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allahu Jalla Jalaluh di dalam Al-Quran ya, di dalam surah An-Naml ya, berkaitan dengan orang-orang yang suka datang ke dukun ya, di mana Allahu Jalla Jalaluh ya mengatakan, disebutkan di dalam firman Allahu Jalla wa'ala berkaitan dengan hukum orang yang datang ke dukun atau peramal atau paranormal ya, dengan maksud untuk meminta sesuatu. Salah satunya tujuan dia tersebut untuk menyembuhkan dia dari penyakitnya yang berkaitan dengan masalah sihir. Ya. Dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Naml ayat 65. Surah An-Naml surah yang ke-27, benar ya? Nah, ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Menurut mayoritas ulama, orang yang mendatangi dukun dan dia mempercayainya, dia menanyai dan mempercayainya dan meyakini jawaban yang akan diberikan oleh dukun, ini pelakunya murtad, keluar daripada Islam. Karena dia telah melakukan syirik besar. Syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Nah, artinya orang yang mengobati sihir dengan sihir lagi itu kan berkonsekuensinya apa? Dia mendatangi dukun.
Bukan dalam rangka mendebat, enggak mungkin. Pasti ingin minta cari solusi, jalan keluar agar sihir yang ada pada dirinya itu lepas dari tubuhnya. Berarti apa? Hati-hati, bisa batal 2 kalimat syahadat kita. Nah, yang kedua berkonsekuensi apa? Membenarkan dan mempercayai perkataan dukun atau penyihir. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan ya, di bab yang ke-26 ya, bahwasannya berkonsekuensinya apa? Bisa batal 2 kalimat syahadatnya dan keimanannya. Orang yang datang ke dukun dan membenarkan dukun seakan-akan dia mengetahui bahwa dukun itu mengetahui hal-hal yang gaib, berarti ia telah mendustakan Al-Quran. Terutama surah An-Naml, surah yang ke-27 ayat 65 tadi. Dan menyamakan dukun itu sama seperti Allah Jalla wa'ala. Ini jelas apa? Kufur dan syirik. Syiriknya syirik besar. Naam. Kemudian disebutkan ya, konsekuensi yang ketiga, kalau dia tersebut mengobati sihir dengan sihir lagi, berobat dengan sesuatu yang haram, bukan begitu? Sihir itu haram, jelas sudah. Mempelajarinya saja haram, mempraktekannya itu bisa batal keimanan dan keislamannya. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis yang sahih, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, pada nomor hadis 3874. Innallaha anzalat da'a wad dawa. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala menurunkan penyakit sekaligus juga menurunkan penawarnya atau obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawaan. Dan Allah menjadikan obat bagi setiap penyakit yang ada. Fatadawaw. Maka berobatlah kalian. Wala tadawaw biharamin. Tapi jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Itu jelas. Mengobati sihir dengan sihir lagi haram bukan? Haram, berarti berkonsekuensi itu. Orang yang mengatakan boleh nusrah dengan sihir, boleh ya menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir tersebut dengan sihir lagi, berarti berkonsekuensi yang ketiga ini, dia melakukan pengobatan dengan sesuatu yang haram. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sedangkan yang mengatakan boleh tadi kan alasannya cuma 2 ya. Pertama, ada manfaatnya kata mereka. Yang kedua, bersifat darurat. Mereka membawakan dalil ad-daruratu tubihul mahdzurat. Kondisi darurat membolehkan hal-hal yang tadinya dilarang. Sebagaimana dibolehkan yang makan babi, ya, bangkai jika berada dalam kondisi darurat. Ya. Subhanallah. Nah, di sini juga disebutkan Imam Ahmad ya, itu beliau itu punya pendapat yang abstain. Imam Ahmad sendiri bukan mazhab Hambali ya. Kalau mayoritas ulama Hambali mengatakan hukumnya boleh dengan 2 alasan tadi. Ada manfaatnya dan sifatnya darurat. Imam Ahmad sendiri ya yang jelas beliau tersebut yang diikuti. Beliau punya pendapat apa? Ya, tidak mengharamkan juga tidak membolehkan. Ya, beliau itu tawakuf. Artinya abstain. Nah, Imam Ahmad tidak secara tegas mengharamkan dan juga tidak secara tegas membolehkan nusrah dengan sihir. Al-Imam Al-Ashram pernah berkata, Sami'tu Aba Abdillah su'ila an rajulin yaz'umu annahu yahullu sihra. Aku mendengar Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, ditanya tentang seseorang yang mengaku bisa menghilangkan sihir dari seseorang. Subhanallah. Faqala. Imam Ahmad kemudian menjawab, ini orang mengobati sihir dengan sihir lagi. Kata Imam Ahmad, qad rakhasa fihi ba'dun nas. Sebagian manusia membolehkan hal itu. Maksudnya sebagian ulama telah memberikan keringanan akan hal itu dengan alasan darurat dan ada manfaatnya.
Kemudian Al-Imam Al-Asram ini bertanya lagi, qila li Abi Abdillah, innahu yaj'alu at-tinjira ma'an. Wahai Imam Ahmad, sesungguhnya ia mampu meletakkan air ya di suatu wadah ya, seperti di periuk begitu. Lalu air tersebut lenyap dan hilang di wadah tersebut. Nah, ini kan sihir. Nih, ada tempat wadah. Kita letakkan air. Tahu-tahu subhanallah ketika kita buka ini hilang airnya. Berarti kan sihir. Wa yaghibu fihi. Innahu yaj'alu at-tinjira ma'an wa yaghibu fihi. Wa ya'malu kadza fanafadha yadahu kal munkiri. Sesungguhnya ia mampu meletakkan air di periuk, lalu air tersebut lenyap di periuk tersebut, di wadah tersebut. Dan ia juga melakukan hal-hal yang aneh lainnya, yaitu berwujud sihir. Mendengar itu Imam Ahmad mengatakan, ya Imam Ahmad apa? Fanafadha yadahu, beliau mengibaskan tangan beliau. Seperti orang yang mengingkari. Beliau nggak ngucap. Maksudnya apa? Gak boleh berarti itu. Wa qala ma adri ma hadza. Kalau begitu apa? I have no idea. Aku nggak tahu kalau yang begituan deh. Itu sekelas Imam Ahmad. Qila lahu, ditanya lagi beliau. Fatara an yu'ta mislu hadza yahullu sihra. Apakah menurut antum Imam Ahmad, orang seperti ini boleh didatangi untuk menghilangkan sihir? Faqala ma adri ma hadza. I have no idea. Aku tidak tahu apa ini. Apa hukumnya? Artinya kan beliau enggak tegas ya, dalam artian begini. Enggak secara tegas. Ini hukumnya boleh atau tidak boleh. Tapi dari sifat seperti ini kita katakan lebih aman apa? Tidak didatangi. Perhatikan perbuatan orang tersebut jelas merupakan sihir. Di mana ia bisa melenyapkan air dari tempayan, dari periuk tadi itu, dari wadah tersebut. Namun ketika Imam Ahmad ditanya lagi, apakah boleh mendatangi orang seperti ini? Ini dukun jelas. Tukang sihir, penyihir ini. Beliau juga mengatakan tidak tahu, aku nggak paham deh. Makanya kalau Ustadz ditanya, dia bilang I have no idea, ana ma adri. Boleh nggak kita mengucapkan begitu? Boleh, jangan dibilang nih Ustadz berarti ilmunya. Sekelas Imam Ahmad ini mengatakan ana nggak tahu jawabannya apa, ana nggak tahu, ya tanya yang lain deh. Maka dari sini sebagian ulama dari kalangan mazhab Hambali mengambil kesimpulan bahwa Imam Ahmad sendiri ya tidak mengharamkan nusrah dengan sihir sehingga mereka menganggap bahwa hal itu dibolehkan. Padahal tidak begitu kan pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad abstain dalam masalah ini. Tawakuf beliau. Enggak deh. Ana enggak menghalalkan. Enggak juga mengharamkan. Nah bagaimana kisah tentang Ibunda Aisyah yang disihir? Ini ada dalil nih. Ternyata Ibunda Aisyah itu pernah disihir. Oleh siapa? Oleh pembantu beliau sendiri. Subhanallah. Naam. Bismillah. Ada seorang budak. Budak ya, mudabbar. Mudabbar itu artinya budak ini bisa merdeka, bisa bebas. Itu kalau pemiliknya meninggal dunia. Nah, si pembantu ini, budak ini nggak sabar. Kok Ibunda Aisyah nggak meninggal-meninggal? Akhirnya dia sihir Ibunda Aisyah. Ya, karena dia ingin apa? Ingin merdeka. Ya, kalau Ibunda Aisyah meninggal dunia maka automatically ya si budak ini apa? Merdeka. Subhanallah. Nah, lantaran ingin segera bebas, ya, lantaran ingin segera merdeka, budak ini pun menyihir Ibunda Aisyah radhiyallahu anha agar beliau segera meninggal dunia. Sihir tersebut pun berhasil mengenai apa? Ibunda Aisyah. Jadi Bapak Ibu, tidak selamanya orang yang terkena sihir itu orang yang kosong dari din dan agama. Bisa jadi ibu-ibu yang solehah ini terkena sihir. Bisa nggak Bu? Bisa jadi. Keanehan-keanehan itu terdapatkan. Kok? Kak, si fulanah
jadi sama si fulan itu? Oh iya. Kakak ada melihat keanehan gak? Iya sih aneh ya. Kok bisa-bisanya dia mau? Subhanallah. Sudah fisiknya begitu. Kemudian juga fulus gak ada. Agamanya juga on and off. Kok bisa mau ya? Patut gak kita curiga? Patut gak kita curiga? Wajar gak kita curiga? Sangat wajar. Sangat wajar. Oh, tapi solehah banget loh. Jilbabnya aja panjang, kelelawar lagi. Misalnya kan begitu ibu-ibu ngomong. Kita katakan yang terkena sihir itu tidak hanya orang yang kosong dari agama din-din ini. Kita katakan tidak hanya orang yang kosong dari amal soleh. Enggak. Orang yang kelihatan ahli ibadah. Yang Masya Allah dalam masalah tauhid dan akidah. Bisa terkena. Buktinya siapa? Ibunda Aisyah. Akhirnya Ibunda Aisyah pun jatuh sakit. Nah, setelah itu kerabat-kerabat Ibunda Aisyah termasuk saudara-saudara beliau datang ya kepada Ibunda Aisyah. Dan kemudian subhanallah di situ mereka menginformasikan ada seseorang datang dari daerah Sindh. Daerah Sindh itu sekarang ini India lah atau Pakistan. Ya. Dia ini, orang ini datang ke Madinah. Punya keahlian tadi. Ya. Bisa mengobati sihir dengan sihir lagi. Kemudian saudara-saudaranya ini kan kesian dengan Ibunda Aisyah, kerabat-kerabatnya ini. Sakit sudah begitu lama. Tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ya diceritakanlah kondisi Ibunda Aisyah kepada orang tadi itu. Orang Sindh tadi ya. Subhanallah. Kemudian si orang Sindh tadi itu mengatakan bahwa Ibunda Aisyah terkena sihir. Benar. Dan yang menyihirnya, dia tahu nih yang menyihirnya itu budaknya Ibunda Aisyah sendiri. Kenapa kok budaknya menyihir Ibunda Aisyah? Karena dia itu ingin segera merdeka dan bebas. Makanya disihirlah Ibunda Aisyah agar segera meninggal. Karena dia budak apa? Mudabbar tadi itu. Nah ketika disampaikan perkataan orang Sindh tadi itu kepada Ibunda Aisyah pun langsung memanggil itu budak. Dan bertanya, wahai ukhti, apakah kamu menyihir aku? Budak itu jujur mengakui, ya benar, aku menyihirmu. Ibunda Aisyah kemudian bertanya lagi, kenapa engkau tega begitu? Kenapa engkau sampai tega melakukan hal itu kepadaku? Aku kurang baik apa kepadamu? Subhanallah. Kata budak tersebut, aku ingin merdeka. Aku ingin bebas. Aku tidak mau lagi jadi budak, hamba sahaya. Makanya aku menyihir engkau agar engkau segera meninggal dunia. Karena aku statusnya budak, ya mudabbar. Subhanallah. Subhanallah, lihat nih. Ibunda Aisyah melihat keadaan seperti itu akhirnya apa? Menyuruh saudaranya untuk menjual budak tersebut kepada seorang Arab Badu yang biasa bersikap buruk terhadap para budak untuk memberikan pelajaran kepada itu budak. Setelah kejadian itu, Ibunda Aisyah banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menyembuhkan penyakitnya dan menghilangkan sihirnya. Dan Ibunda Aisyah bersabar. Dia tidak mau datang kepada orang yang Sindh tadi itu. Orang yang datang dari daerah India tadi itu. Nah suatu hari Ibunda Aisyah bermimpi bahwa beliau disuruh untuk mandi dengan air dari 3 sumur. Subhanallah, ini kita katakan firasatnya orang mukmin itu ya, kita katakan itu benar ya. Dan Ibunda Aisyah itu bermimpi seperti ilham dari Allah Jalla wa'ala.
Akhirnya beliau mandi dengan air dari 3 sumur tadi. Dan alhamdulillah beliau sembuh dengan sebab itu. Yang menyembuhkan siapa? Allahu Jalla wa'ala. Nah, dari kisah ini yang kita bisa lihat ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak mengingkari perkataan orang Sind tadi itu. Iya kan? Dia langsung memanggil budaknya. Budakku, sini. Apakah benar Anda menyihirku? Budak ini berani banget ya. Iya benar. Subhanallah. Beda dengan asisten rumah tangga zaman sekarang ya. Enggak, oh, pasti begitu. Enggak bilang. Dia sudah siap untuk risikonya kan. Dia takut Ibunda Aisyah juga kan. Subhanallah. Karena iman kuat itu kan firasatnya kuat banget. Padahal orang Sid tersebut adalah tukang sihir, penyihir, dukun. Karena dia mengetahui bahwa Ibunda Aisyah disihir oleh budaknya sendiri. Sementara tidak ada orang memberitahukan hal tersebut kepadanya sebelumnya. Ibunda Aisyah dapat informasi dari saudara-saudaranya, dari kerabat-kerabatnya, kamu Aisyah ya disihir oleh budakmu sendiri. Informasi ini kami dapatkan dari orang Sind yang datang dari daerah India sana itu. Bahwasannya kamu disihir oleh budakmu sendiri. Nah Ibunda Aisyah kan secara tidak langsung percaya ya. Tapi Ibunda Aisyah tidak mau untuk berobat dengan dia. Tidak mau untuk mengobati sihir ini dengan sihir lagi. Beliau banyak berdoa kepada Allah. Membaca ayat-ayat yang berkaitan tentang ruqyah syariah. Dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Singkat cerita sampai pada akhirnya Allah memberikan ilham dengan jalur mimpi. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bermimpi. Beliau disuruh untuk mandi di 3 sumur yang ada di kota suci Madinah. Kemudian diambillah air tersebut. Kemudian beliau mandi dan alhamdulillah sembuh berkat pertolongan Allah. Ya air yang ada di 3 sumur itu cuma sebab ya. Seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Nah pendapat yang terkuat di antara kedua pendapat ini wallahu a'lam ya, pendapat hati-hati kita katakan pendapat yang pertama lah. Haram. Tidak boleh kita datang ke dukun dalam rangka untuk mengobati sihir dengan sihir lagi. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu. Nah, ini keterangan yang dilakukan apa kita katakan ya dari para ulama berkaitan dengan nusyrah. Lalu bagaimana Ustadz untuk pengobatan orang yang terkena sihir tersebut? Pengobatannya ada beberapa. Pertama yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah tadi apa? Berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita lihat bagaimana Ibunda Aisyah tadi banyak berdoa kepada Allah. Minta agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Agar sihir ini segera diangkat. Dan ingat bahwa doa adalah yang paling utama. Dan doa ini lebih efektif. Lebih manjur ketimbang ruqyah. Bukan begitu? Doa bu. Yang kedua, ya melakukan pengobatan dengan ruqyah asyariyah. Nah tadi Ustadz meminta ruqyah. Aslinya nggak boleh. Tapi dengan 3 syarat. Masih ingat nggak ibu-ibu? Pasti lupa. Pertama apa? Alasannya apa? Boleh kita minta ruqyah? Darurat. Kebutuhan yang sangat mendesak. Yang kedua apa? Tidak boleh hati kita ini tergantung dengan si raqi atau si peruqyah ini. Ya, tetap yang menyembuhkan siapa? Allahu Jalla wa'ala. Si raqi atau peruqyah ini cuma sekedar apa? Sebab. Yang ketiga, jika hitungan kita bahwasanya dengan kita meminta ruqyah ini kita bisa sembuh. Artinya kemungkinan besar bisa sembuh. Tapi kalau hitungan kita sepertinya jauh daripada kesembuhan, kita nggak boleh untuk meminta ruqyah. Jelas Bapak Ibu? Nah, apa ayat-ayatnya Ustaz? Kalau kita terkena sihir itu. Pertama kita katakan ya surah Al-Mu'awwidzat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Kemudian surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Baqarah. Ya, kita katakan seperti itu. Nah,
Jadi disebutkan di sini oleh Nabi SAW kepada orang yang terkena sihir. Iqra'u surat al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Karena dengan membaca surah Al-Baqarah keberkahan yang kita dapatkan. Kalau kita tidak membaca surah Al-Baqarah ini, maka kerugian dan penyesalan yang kita dapatkan. Dan ketahuilah, kita yang terbiasa membaca surah Al-Baqarah tidak bisa dikuasai oleh tukang-tukang sihir. Kalau bisa hafalkan Al-Baqarah itu. 2 juz setengah. Ayatnya cuma 286 ya kan? Hafal dong. Paling tidak yang pentingnya ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarah insya Allah hafal. Masa ibu kalah sama Ustadz? Ustadz aja hafal. 286 ayatnya kan? Nah, gampang kok. Subhanallah. Nanti kita bacakan di salat tarawih ya. Subhanallah. Nah, surah Al-Baqarah ini penting kita baca. Kita ulang-ulang ya. Subhanallah. Kemudian seseorang juga bisa meruqyah dengan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian salafun saleh. Di antaranya adalah ayat yang bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang melawan Fir'aun. Itu termaktub dalam surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 81 sampai ayat 82. Coba hafalkan juga ini. Ayat 81 sampai ayat 82. Surah Yunus, surah yang ke-10, ayat 81 sampai ayat 82. Termasuk juga surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 118. Surah yang ke-7, ayat 118. Kemudian surah Toha, surah yang ke-20, ayat 69. Surah Toha ya. Benar surah yang ke-20 Bu? Surah Toha benar surah yang ke-20? Sahih ya. Ayatnya 69. Ayatnya 69. Nah itu caranya ya. Yang paling dikuatkan doa Bu. Doa ini memang subhanallah. Doa. Doa ini senjatanya orang mukmin, betul-betul senjata. Ketika kita lemah betul. Ya, tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Doa sama Allah Jalla wa'ala. Kita ini kan punya kelemahan. Mata cuma 2, telinga cuma 2, lisan cuma 1. Ya kan? Tangan cuma 2, jari jemarinya 10, kaki cuma 2, jari jemarinya 10. Lemah kan? Gak bisa kita mengawasi. Tawakalkan kepada Allah Jalla wa'ala doa itu. Makanya termasuk juga ya yang ketiga zikir pagi dan petang. Suruh orang yang terkena sihir itu wajibkan diri dia itu untuk membaca zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Surah Al-Baqarah itu dibaca berulang-ulang ya. Tadi yang kedua tadi kan salah satunya surah Al-Baqarah itu ya. Itu mantap banget. Ada seorang perempuan yang tersihir. Subhanallah. Diruqyah oleh seseorang dengan baca surah Al-Baqarah saja. Sembuh. Kemudian, subhanallah, si Raqi ini, ustadz ini yang meruqyah bilang, kamu, wahai perempuan, jangan sampai lepas dari surah Al-Baqarah tiap hari baca. Semampumu, baca surah Al-Baqarah. Diulang-ulang. Selesai ayat terakhir, ayat 286, kembali lagi ulang awal. Subhanallah. Nah terkadang kita lupa, merasa sudah sehat, merasa sudah ini, kena lagi. Akhirnya meninggal tuh perempuan. Allahu Akbar. Ya kalau bisa kita hafalkan ya.
Jangan kalah sama ustadz. Kan ibu-ibu gak ada kerjaannya juga kan. Menghafalkan insya Allah bisa lah. Subhanallah. Lagi jalan-jalan ke Australia kita baca itu ya subhanallah. Nah, hafal 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat. Masya Allah ya. Subhanallah. Jelas ibu-ibu? Sama doa jangan lepas. Doa jangan lepas. Zikir pagi dan petang jangan lepas. Zikir pagi dan petang jangan lepas Bu. Ya Allah itu paten banget loh. Gak tahu, saya gak mau menceritakan diri saya. Cuma ketika dalam kondisi sumpek itu kan namanya manusia itu ada. Ustadz juga kadang ada sumpeknya. Tapi kalau kita baca Quran, zikir pagi dan petang itu gak berhenti, itu kesumpekan hilang. Kita yang meledak-ledak ya, subhanallah, kita baca itu. Zikir pagi dan petang, itu subhanallah melembutkan hati itu. Sehingga gangguan-gangguan yang lain juga tidak mudah untuk masuk. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz kalau kena juga gimana Ustadz? Ya takdir namanya. Ibunda Aisyah aja kan hafal Quran ya kita katakan. Ya itu takdir namanya ibu-ibu. Subhanallah. Tapi ibu-ibu udah jam 10 ini. Hari ini hari Jumat. Nah 1,5 jam cukup lah ya. Nah ibu mau lama-lama juga takutnya nggak nyambung nanti ya. Yang jelas poinnya satu ya. Nusrah itu mengobati orang yang terkena sihir ya. Seperti itu. Itu bahasa apa? Nusrah. Jadi nusrah itu apa? Mengobati orang yang terkena sihir atau melepaskan sihir dari orang yang terkena apa? Sihir. Melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir atau mengobati ya orang yang terkena sihir. Nah, pengobatan nusrah ini ada 2 ya. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang jelas haram mengobati sihir dengan sihir lagi. Itu jelas haram. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? 10 menit lagi. Silakan. Bapak-bapak. Ya Pak Haji silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, kalau didatangi hewan-hewan ya seperti ular hitam atau anjing hitam itu salah satu ciri terkena sihir atau tidak Ustaz? Pertama. Kedua. Pertama antum tinggal di mana itu? Di pengalaman tante kebetulan. Iya artinya gini loh. Di kota. Kalau tempatnya aman seperti tempat kita ini. Tahu-tahu ini kan jarang ada ular di sini. Tahu-tahu banyak ular. Nah jangan-jangan itu jin. Bisa jadi itu sebagai sebab orang untuk menyihir orang yang ada di kantor kita ini. Bisa jadi ya, mungkin orang hasut dengan kita nggak tahu. Tahu-tahu dia melepas sihir dengan cara melepas ular tadi atau ular itu sendiri sihir. Makanya salah satu binatang yang disunahkan untuk kita bunuh, yang dianjurkan untuk kita bunuh siapa? Ular. Nah, kita katakan ya, ketika sebelum kita membunuh ular tersebut kita ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dia hilang berarti benar itu jin. Yang bisa jadi itu sebagai alatnya dukun untuk apa? Menyihir kita. Tapi kalau itu kita sudah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim enggak hilang-hilang, berarti memang ular beneran, Pak. Nah, kalau antum tinggal di tempat yang banyak ular, bagaimana cara mengusir ular itu? Tidak perlu pakai pawang ular ya, itu juga pakai sihir dia. Totos. Itu pakai sihir. Jelas ya? Jelas itu. Pawang-pawang itu pakai sihir, nggak mungkin ular. Langsung masuk semuanya. Pakai sihir itu, haram. Cara paling mudah orang dulu bilang apa? Pakai garam. Garam ditabur semuanya. Ular takut sama garam. Kayak kucing, takut dengan apa? Air bening. Tempelin semua. Gak bakal masuk tuh. Karena kita sudah marah betul setiap pagi membersihkan kotorannya dia. Kita tahu tuh. Botol-botol yang berisi air. Bukan untuk yang diminum, yang bekas botol kita ambil. Nah itu kan cara pengusiran ya, seperti itu. Nah, kalau tikus tadi yang antum ceritakan rumah antum berarti kotor. Antum gak bersih-bersih berarti. Jelas itu sudah.
Kemudian banyak semut juga di kasur. Ternyata anak antum suka makan di kasur. Nasinya jatuhan. Nggak dibersihkan oleh istri antum atau oleh asisten rumah tangga. Itu bikin semut datang. Ya, jelas ya Pak? Jadi ya kita kaitkan dulu dengan akal pikiran kita gitu loh. Nah kalau ada anjing hitam tahu-tahu ada di sini. Anjing hitam itu kan syaitan. Padahal nggak pernah di daerah kita ini ada anjing. Karena kita komplek muslim semua ini. Tahu-tahu muncul satu di sini. Subhanallah, coba ta'awud. Kalau dia hilang berarti itu jin tuh. Seperti itu. Kalau misalnya nggak hilang-hilang ya berarti memang anjing beneran. Dan anjing hitam itu kalau wajahnya hitam, kakinya hitam, bulu-bulunya hitam, semuanya hitam, nggak ada yang putih, nggak ada warna lain. Berarti memang itu jin. Maka dianjurkan untuk dibunuh juga. Allahu a'lam bishawab. Nah, ya abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telah berkatuh. Kalau ada orang sihir Ustaz, tapi Nah. dia jaraknya jauh Ustaz. Itu gimana cara menyembuhkannya Ustaz ya? Terus Mungkin nggak orang jauh bisa tersihir? Bisa. Lewat mana? Lewat foto. Makanya Bapak Ibu, subhanallah, kita kan nggak tahu orang yang melihat foto kita di Instagram atau mungkin apa tuh? Saya nggak paham handphone kalau ditaruh di handphone tuh apa namanya istilahnya? Di status ya. Setiap jam berganti terus tuh. Lagi kajian nih, ceng ceng. Subhan. Selesai kajian, ceng ceng, jangan seperti itu. Atau lagi sekarang liburan misalnya. Itu kemana dia dipoto terus. Nah kita nggak tahu orang-orang yang melihat foto kita atau status kita tadi. Jangan-jangan ada yang hasut dengan kita. Bisa jadi dia punya penyakit ain. Bisa jadi saking dia hasutnya kelas tinggi. Menyihir kita lewat foto tadi. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi sihir jarak jauh itu mungkin nggak? Mungkin. Mungkin saja kita katakan seperti itu. Karena ada teman Pak disihir. Kesurupan. Ada jin di tubuhnya. Kita tanya. Bisa pakai bahasa Arab. Dari mana kamu jin? Dari Baghdad, dari Irak sana. Luar biasa. Benar, ini serius. Iya. Subhanallah. Kalau di tempat kita kan dukun yang malah diekspor. Ini jin yang diimpor dari luar. Subhanallah. La haula wa la quwata illa. Ya pengobatannya sama tadi. Yang terkena sihir banyak berdoa. Kemudian melakukan ruqyah syar'iyah. Ya, surah Al-Baqarah itu dibaca sampai habis. Berulang-ulang. Seperti itu. Termasuk juga kita katakan. Zikir pagi dan petang jangan lepas ya. Allahu a'lam bishawab. Apa Ustaz kalau yang terkena sihir ada di posisi jauh Ustaz, di luar negeri misalnya gitu. Kenapa? Yang terkena sihir, yang bersangkutan tersebut, itu adanya jauh Ustaz. Kita ingin menyembuhkannya itu bagaimana caranya? Nggak mungkin pakai online itu. Ya beliin tiket aja bilangin. Kita datang ke sana deh. Saya nggak tahu pengobatan ruqyah syariah pakai online. Ada. Saya nggak tahu ya. Gak pernah ketemu sih, masyayikh misalnya dari Saudi, kemudian ngobatin kita yang di Indonesia pakai online. Itu kan dia gimana caranya tahu? Kan ada sesuatu yang ada di tubuhnya itu. Allahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira ya. Kalau misalnya biasanya nge-sihir pakai buhul Ustaz. Kalau buhul nggak ditemukan gimana Ustaz? Nah itulah tadi, minta pertolongan sama Allah sudah. Kayak Ibunda Aisyah tadi kan, minta pertolongan dari siapa? Minta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Dia nggak mau datang kepada dukun tadi itu, nggak mau minta pertolongan sama sekali. Tapi buhul-buhul itu kita dengar ternyata benar nih. Tidak membuat kita percaya juga dengan dukun itu, tidak juga kita membuat kita datang kepada itu dukun. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu kan informasi-informasi antar dukun itu. Informasi antar jin. Sehingga tahu buhul-buhul itu ada di mana. Allahu a'lam bishawab. Ya kaifa? Saya nggak paham itu. Yang ahli ruqyah itu tanya coba. Ya, nama-nama jin saya nggak hafal. Nah, sebenarnya bukan apa-apa. Orang kadang nggak tahu mengistilahkan macam-macam.
Kadang cuma istilah mereka aja ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kalau memang benar bahwasannya itu ada, tanyakan sama ustadz yang ngomong itu. Apa yang disebut dengan jin itu gitu loh. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah husnul khotimah Bu. Insya Allah husnul khotimah. Kan tadi Ibunda Aisyah berusaha enggak? Berusaha dengan ruqyah yang syar'i yang beliau pelajari. Ruqyah mandiri tadi. Ya, beliau baca Al-Quran, zikir pagi petang enggak lepas. Membaca ayat-ayat ruqyah. Sekaligus dikuatkan dengan apa? Dengan doa. Kalau takdirnya ibu meninggal dunia karena sihir tadi itu. Mudah-mudahan itu sebagai caranya Allah Jalla wa'ala untuk menjadikan kematian ibu husnul khatimah. Mudah-mudahan. Karena mati dalam kondisi sakit. Seperti itu Bu. Cuma kita berikhtiar untuk sembuh. Dengan cara diruqyah tadi itu kan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Bapak dan Ibu. Iya Bapak, Abang. Langsung aja. Apa misalnya kalau kita membaca ayat kursi itu Ustadz setiap malam kita renungin maknanya, apakah pasti menjauhkan kita dari gangguan seperti mimpi buruk misalnya gitu Ustadz? Insya Allah. Karena Rasulullah mengatakan begitu. Makanya ayat kursi itu kan kita baca dalam sehari berapa kali? Ibu-ibu pasti lupa. Ayo hitung dulu. Nah, iya tahu berapa kali? 8 kali. Setelah salat 5 waktu kan, 1 kali 5 udah. Zikir pagi 1 kali 6. Zikir petang 1 kali 7. Sebelum tidur 1 kali 8. Jaminannya apa? Terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Dijaga oleh Allah Jalla wa'ala sampai kita terbangun. Bukan begitu? Nah, antum harus yakin itu. Makanya kita ada doa-doa, ada zikir-zikir. Kalau kita nggak yakin buat apa? Kita yakin bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah dan seterusnya itu. Harus yakin Pak. Nah, insya Allah dijaga oleh Allah Jalla wa'ala kita. Allah Jalla wa'ala akan menjaga kita dengan kita membaca itu. Nah. Kondisinya itu kadang masih suka terganggu oleh itu, tapi sudah berusaha juga direnungin. Dilawan Pak. Mimpi buruk gitu terus Ustadz itu, jadi suka terbangun. Bapak, Ibu, mimpi buruk itu karena kita ada pikiran. Coba misalnya sebelum tidur antum menghayalkan seseorang. Pasti mimpi antum. Benar enggak? Atau antum lagi kesel dengan seseorang, marah. Yang kemudian antum hayalkan. Mimpi enggak antum? Mimpi. Coba kalau hati ini antum gantungkan kepada Allah Jalla wa'ala. Antum serahkan nasib antum kepada Allah. Pak, hidup ini selama kita di dunia ada orang yang suka dengan kita, ada juga orang yang tidak suka dengan kita. Pasti kan? Omongan-omongan orang itu dari hari ini Pak, jangan suka untuk kita pikirkan. Kita Bapak Ibu kalau memikirkan omongan manusia nggak habis-habis. Bapak Ibu kalau kita dengar omongan orang kita nggak bakalan maju-maju. Jelas Bu? Nah, kita menjadi miskin, dianggap oleh mereka tetap salah. Suka merepotkan, menyusahkan. Kita menjadi kaya pun juga dianggap kita ini juga, subhanallah, yang sifatnya tidak dia sukai juga. Dianggap kita tidak memperhatikan kerabat kita, keluarga kita, teman dekat kita, dan seterusnya. Manusia itu maunya apa sih? Jadi miskin salah, jadi kaya salah. Kan begitu. Jadi antum jangan terlalu dengar omongan orang itu. Orang yang besar itu dia tidak mau untuk memikirkan yang kecil-kecil Pak. Saat ini subhanallah. Emang ibu-ibu gak pernah melapor misalnya ada ini itu. Ah Bu, udah deh Bu, kecil itu bagi saya. Kan begitu aja. Jelas ya? Karena kita besar. Bapak besar, ibu besar. Belum lagi tubuhnya kan, besar juga. Kan seperti itu.
Jangan dipikirkan Pak. Akhirnya kalau antum pikirkan, orang nih akibat pikiran gak bisa makan Bu, bukan begitu? Padahal lezat banget nih, enak banget sarapan kita pagi ini tadi. Ada ya lontong sayur, ada ya subhanallah nasi uduk, nasi ulam. Enak-enak semua. Tapi antum, kenapa sih ada pikiran ini subhanallah. Duit ana belum dikembalikan nih, ya Allah ya Kapsa. Itu tadi Pak. Jangan itu. Dan itu berpengaruh dari psikisnya antum nanti. Akhirnya antum cepat tua loh Pak. Benar. Kita lihat tuh. Kemarin muda banget nih orang. Pas ketemu lagi hari ini, kok cepat tua ya. Masih ada pikiran itu. Allahu Akbar. Nah jangan dipikirkan sudah. Kita memikirkan yang wajar aja sudah. Tapi kita ini lemah kan. Maka yang paling terbaik apa? Urusan kita ini kita serahkan kepada Allah. Makanya di zikir pagi dan petang ada dong doanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dengan rahmatmu dan kasih sayangmu, aku meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Subhanallah. Aslih li sya'ni kullah. Tolong perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Dan jangan serahkan urusanku dan perkaraku kepadaku untuk aku urusi. Meskipun sekejap mata. Aku gak ingin. Aku pingin urusanku dan perkaraku engkau ya Allah yang ngurusinya. Tenang tuh hati. Tenang. Tenang hati. Allahu Akbar. Kalau masih gelisah juga nih, was-was saja. Baca tuh Bu. Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Aku tidak menyekutukan Allahu Jalla wa'ala sedikit jua pun. Kadang ada gundah gulananya kan. Bapak mikirkan istri Bapak enggak sih Pak? Mikirkan. Ibu mikirkan enggak Bu? Ada enggak perasaan was-was terhadap suami Ibu? Ada enggak Bu? Adalah. Ada enggak was-was kita memikirkan anak-anak kita? Ada enggak? Tapi kalau kita pikirkan terlalu kelewatan, ujung-ujungnya apa? Kita lagi sakit, jadi sakit nanti. Maka baca tadi, Allah, Rabbi la usyriku bihi syai'a. Atau yang lain, doanya Nabi Yunus alaihissalam, kalau kita memang lagi ada masalah besar betul. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah. Banyak ya doa-doanya itu. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Ya kan? Seperti itu. Oh itu semua masalah hilang. Hilang semua. Nah jadi Bapak yakin sama Allah. Ini tauhid, makanya kita belajar tauhid ini apa? Untuk menguatkan. Jangan sekedar cuma di bibir dan cuma di catatan doang. Meresap di hati, pikiran, kita manifestasikan dengan perbuatan fisik kita, dengan lisan kita. Sehingga ketika ada masalah apapun kita gampang menghadapinya. Karena kita punya Allah. Kita punya Allah Pak. Iya kan? Jangan suka memikirkan omongan orang, kita jadi sakit Pak. Kita ingin enjoy. Ya, subhanallah. Subhanallah. Kita ingin apa? Setiap hari itu kita happy-happy aja. Setiap keadaan, everything is running well. Well semua. Baik semuanya. Jadi antum, kalau antum baca doa tadi tapi sambil memikirkan orang itu, tetap antum dapat mimpi buruk gitu. Jelas Pak? Wallahu a'lam bishawab. Jangan dipikirkan sudah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira ya Bapak Ibu. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.